Oke, sudah bisa dilihat. PPT-nya sudah bisa dilihat. Nih, ya, apa mana ini? Di saya masih ketutupan, Dok. Iya, ini ya apa caranya ngilangin info. Cancel. Oke. Kok live meeting ya? Zoom meeting. Oh, ini yang Di harus minimize saja, Dok. di Minimize. tambah kayak iso ini. Ini di minimize tidak mau ya. Masa live meeting ini? Live minimize tidak mau. Cancel tidak mau juga. Loh, ini tambah penuh. Dokter, maaf kalau enggak, bisa saya bantu share screen? Atau saya live meeting. Nanti masuk lagi. Coba sih. Oh. Filenya dikirim aja, Dok, ke saya. Nanti saya yang share screen. Sudah bisa dilihat sekarang? Sudah, Dok. Sudah, Dokter. Oke. Ini kalau saya slideshow biasanya lalu rewel. Dah kalau bisa dilihat. Oke. Jadi kita akan diskusi tentang zoonosis. Intinya sederhana. Zoonosis itu apa sih? Penyakit yang menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Memang ada istilah-istilah, tapi intinya satu. Kalau penyakit hewan bisa menular ke manusia, baik langsung atau tidak langsung, ini disebut dengan zoonosis. Nah, di zoonosis ini, karena apa? Penting, tidak penting itu tergantung dari sisi manusia. Jadi, Anda semua sekarang juga mulai berpikir bukan di tempat dokter hewan ansih, tetapi juga berpikir kepada efeknya. Jadi kalau dokter hewan itu mungkin gimana produksinya efisien, gimana produksi banyak, gimana hewannya sehat, gimana misalnya pertumbuhannya cepat, itu dokter. Tapi sekarang juga harus berpikir, kalaupun Anda bisa buat produk hewan, misalnya ayam, gemuk, tapi nggak sehat untuk manusia.
atau Anda pelihara hewan, kucing, atau whatever, bukan kucing nanti dia, pelihara hewan, tapi hewan itu menjadi sumber penularan penyakit pada manusia. Nah, itu juga masuk dalam kategori apa? Dokter hewan itu berperan pada lingkungan dan zoonosis. Nah, ini pelajaran-pelajaran seperti zoonosis ini diberikan di semester 6. Kenapa? Harapannya Anda sudah mempunyai basic pengetahuan tentang penyakit, karena semester semakin tinggi semesternya itu membutuhkan pola pikir koordinatif, artinya bukan sekedar menghafal. Misalnya kalau mahasiswa Indonesia ini kan sebagian besar pelajarannya adalah menghafal, mulai dari SD suruh menghafal, SMP menghafal, SMA menghafal, semester awal juga banyak menghafal. Nah, pada semester akhir atau bahkan nanti Anda koas, lulus bekerja, itu hafalan itu harus menjadi satu kesatuan untuk menyelesaikan masalah. Maka contoh ini pertanyaannya ya. Pertanyaan contoh. Saya ketemu dokter hewan KUD itu, lalu ada tamunya peternak datang, hanya bilang aja, pedet saya diare, selesai wis. Anda nggak bisa nerangkan diare adalah apa. Dia hanya bilang pedetku diare, bisa nggak ngobati? Atau mungkin kalau yang level besar misalnya, daging di India murah, daging di Australia agak mahal. Impor dari mana? Dari India atau dari Australia? Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dimasukkan. Maka Anda juga harus belajar bagaimana membuat bermacam-macam pertimbangan untuk mengambil satu keputusan. Oke, jadi memang yang itu adalah WHO, dari sisi WHO, tapi kalau dari sisi penyakitnya, Anda lebih banyak harus memanukan dari OIE. Jadi ini sekarang ini ada kemudahan untuk mengakses web dari lembaga-lembaga internasional ini. Maka kalau Anda kepingin mengakses WHO, tulis saja who.gov atau .internasional. Saya lupa, ini gampang sekali keluar. Kalau penyakit, itu OIE, ketik aja OIE.internasional. Oke, jadi ini tadi yang saya katakan, dari hewan ke manusia, atau dari manusia ke hewan. Ini penyakit bisa menular dari dua sisi. Apa sih yang disebut dengan hewan itu apa? Dokter, maaf, share screen-nya ketutupan lagi, dok. Share screen-nya ketutupan lagi? Iya, dok. Ya, boy. Di sini nggak benar. Saya Harus bantu diapakan? share screen nggak apa-apa, dok. Kenapa? Saya bantu share screen nggak apa-apa. Minta Iya, tolong boleh. dikirim Boleh filenya kalau aja ya, dok. ini saya stopnya ya. Iya, dok. Oke, saya stopnya di sini. Oke. Nah,
Sudah di-share screen? Belum dok, filenya minta tolong dikirim dok Oh, ke WA boleh. ini nggak kelihatan, hilang juga kalau gini, ketutupan. Nggak ada dok. Ya, apa sih? Si Angele. Ya wes, kita tunggu aja. Mungkin sambil nunggu materinya, saya akan cerita yang sedikit untuk Anda. Saran saya, Anda semester 6 ini sudah mulai berdiskusi, sudah mulai berpikir, sudah mulai mencari. Kalau lulus mau apa sih? Mulailah begitu. Jadi kalau lulus, saya mau apa? Kenapa? Supaya Anda bisa mempersiapkan mulai semester ini, dan seterusnya fokus pada apa yang Anda inginkan. Dokter hewan ini sebetulnya kalau di Indonesia, mau hidup aja bisa. Mau hidup aja bisa, karena hidup di Indonesia itu mudah dan layak. Oke, ini sudah. Ya, yang kedua Mbak, file ya. Oke, jadi ini artinya dari hewan ke manusia dan dari manusia ke hewan. Hewan yang dimaksud di sini adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata. Apa sih contohnya vertebrata itu? Apa vertebrata yang termasuk vertebrata? Kuda, sapi itu termasuk apa? Mamalia. Di bawah mamalia apa? Di bawah mamalia, di bawah mamalia Aves, di bawah Aves. Reptil, di bawah reptil. Di bawah reptil Ikan, apa? ikan bukan dokter. Pisces, Pisces, di atasnya Pisces kan masih ada. Amfibia. Amfibi. Nah, yang mirip secara biologis itu kan mamalia. Oke, yang mirip secara biologis itu mamalia. Maka yang menyerang mamalia itu hampir semuanya bisa menyerang pada manusia. Jadi pada mamalia itu lebih mudah, lebih dekat untuk menyerang manusia. Dibanding yang jauh, Pisces itu jauh kan? Tahu maksudnya jauh. Jadi secara biologis bukan sama, secara sistem itu manusia dekat dengan mamalia. Oke. Yang lebih sederhana dari mamalia itu Aves. Maka sebetulnya banyak penyakit pada ayam yang tidak menular ke manusia. Tapi juga banyak yang masih bisa menular. Di bawahnya Aves, reptil, amfibi, Pisces. Nah, itu caranya. Nah,
Ini berdasar kekerabatannya, berdasar dari agennya. Ini ada bakteri, parasit, virus. Sebetulnya di buku itu ada lagi jamur, tapi hanya satu yang saya baca, mungkin nggak dimasukkan. Dan penyebab non-konvensional. Jadi ada penyakit yang bukan termasuk agen infeksi. Oke. Bakteri ini karena dia bisa metabolisme sendiri, maka penyakit-penyakit bakteri ini yang menyerang pada hewan, sebagian besar ini zoonosis. Oke. Karena bakteri itu agen infeksi yang cukup besar sehingga dia lebih mampu untuk berpindah dari satu host ke host yang lain. Jadi kalau penyebabnya bakteri, Anda harus lebih hati-hati karena dia gampang menular ke manusia. Apa sih contohnya bakteri itu bisa menyebutkan? Contohnya apa? Bakteri, contohnya apa? Yang Anda kenal, bakteri apa? E. coli. E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Clostridium, Mycobacterium, Bacillus, Brucella, ini termasuk bakteri. Maka Anda silakan belajar. Kalau bakteri itu seperti apa sih? Nanti ada yang bentuk spora, ada yang tidak bentuk spora, ada yang aerob, ada yang anaerob, dan seterusnya. Nah itu. Parasit. Jadi kalau bakteri ini karena dia punya kemampuan, dia bisa berkembang biak pada bahan organik, dia bertahan pada lingkungan, dia mudah menyebar karena kecil itu mudah diterbang oleh angin, maka bakteri ini begitu banyak di dunia ini. Jadi hampir tidak ada tempat yang bebas dari bakteri. Bahkan sekarang ini ada ilmu yang kita sebut metagenomik atau apa, saya lupa istilahnya, itu mengatakan bakteri yang dikenal pada tubuh manusia itu baru 10%. Jadi yang lain itu belum diketahui. Lalu yang selanjutnya parasit. Saya juga tidak parasit, tapi yang saya tahu adalah eukariotik. Itu berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri itu prokariotik, kalau parasit itu eukariotik. Apa artinya eukariotik? Itu sistem selnya itu sama dengan sel yang ada di tubuh manusia atau sama yang ada di tubuh hewan. Nah, perbedaan yang mencolok lagi, Anda bisa bayangkan kalau sel itu besarnya 10 mikron, bakteri itu 1 mikron, 1 mikro. Artinya apa? Sel itu kalau diserang oleh bakteri, sel kalau diserang oleh bakteri, itu sama saja ruang kelas dimasuki oleh, katakanlah ruang kelas dimasuki oleh ayam. Cukup banyak kan? Oke. Tapi kalau parasit, itu cara pikirnya beda. Bukan ruang kelas yang dimasuki oleh ayam, tetapi bayangkan sel itu seperti orang di pasar diterjang dengan tank.
Jadi kerusakan karo parasit itu tidak sama dengan kerusakan bakteri atau virus karena ukurannya berbeda. Parasit itu kan ada yang sangat besar, yang multiseluler. Anda bisa lihat cacing itu sebesar itu. Jadi kalau cacing itu bergerak, maka nggak usah dimakan, itu ketiban awake cacing, sel itu rusak. Makanya kalau parasit itu masuk menembus otak, banyak otak yang rusak karena anggapannya seperti orang di pasar penuh diterjang sama tank. Ini yang masalah. Nah, parasit ini ada yang makroskopis, ada yang mikroskopis. Tapi walaupun mikroskopis, dia itu sel yang nggak seperti bakteri, yang prokariot. Jadi nanti, nah parasit ini biasanya ini sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Jadi kalau Anda kepengen memberantas parasit, maka lingkungan itu menjadi sangat terkait. Karena apa? Banyak parasit yang siklus hidupnya tergantung dengan lingkungan. Apakah di tanah, di air, atau pada hewan lain. Maka parasit sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Untuk kedokteran hewan, virus ini sangat mahal kalau diobati. Maka penyakit-penyakit virus yang Anda tahu, ini biasanya diberi vaksinasi. Karena apa? Sulit diobati, dan sebagian besar itu akut. Maka supaya aman diberi vaksin. Vaksin yang generasi sekarang ini sebetulnya teknologinya sudah sangat berbeda dengan vaksin yang 100 tahun yang lalu. Jadi vaksin sekarang ini sebetulnya sangat aman. Kalau ada orang ngomong, kok berani vaksin? Saya bilang, saya tahu bagaimana vaksin generasi sekarang itu dibuat. Itu sudah sangat aman. Hampir tidak ada lagi vaksin whole virus. Itu artinya seluruh virus dimatikan atau dilemahkan, baru divaksin itu tidak ada. Karena kalau whole virus itu sekarang menjadi mahal. Nah, inilah sebetulnya 3 komponen utama penyakit pada hewan. Jadi bakteri, parasit, dan virus. Maka saya harap Anda juga belajar basic dari bakteri, parasit, dan virus. Kenapa? Dokter hewan itu urusan besarnya adalah di 3 ini. Oke. Memang ada penyakit lain. Contoh, penyakit metabolik. Ya. Tetapi itu kan tidak menimbulkan kerugian yang besar. Sehingga biasanya pada nanti kalau Anda bekerja tidak begitu mendapat perhatian. Contoh apa sih penyakit metabolik? Misalnya ayam kakinya lumpuh. Apa yang dilakukan oleh peternak? Ya kalau ada ya ayam yang lumpuh karena genetik atau masalah lain, itu dikumpulkan di pojok, dikasih tempat di pojok supaya dia tidak terinjak-injak temannya. Beda kalau ada faktor infeksi. Infeksi itu misalnya COVID ini loh. COVID ini infeksi. Menakutkan kan? Kenapa menakutkan? Karena ada kematian dan menyebar dengan cepat. Sama di hewan ini sebetulnya penyakit hewan itu yang mendapat perhatian adalah yang menimbulkan kematian besar. Maka memang juga yang masalah lagi, suka tidak suka, penyakit hewan itu kan dibatasi oleh ekonomi. Contoh dibatasi ekonomi gini,
kalau ada misalnya kambing datang sakit, Anda nggak bisa. Misalnya, ini pemeriksaannya PCR, berapa? 275.000. Terus obatnya nanti habisnya 200.000, 475.000. Harga kambingnya berapa? 750.000. Orang mau nggak ngobati kambingnya? Jadi ada pembatasan seperti itu. Ayam, sapi pun ada hal seperti itu. Jadi beda dengan manusia, nggak ada manusia itu misalnya, ini perlu diagnosisnya 2 juta, terus obatnya 5 juta, harapan sembuhnya 90%, berarti 7 juta habisnya. Nggak ada, meskipun orang nggak punya duit lalu bilang, ya sudah saya nggak mau berobat biar mati aja, nggak ada kan. Kan dia berjuang berapapun, ini yang membedakan. Oke, jadi saya harap Anda nanti belajar juga untuk bakteri, parasit, dan virus, karena ini agen infeksi. Dan dokter hewan itu kredibilitasnya 2. 1, mendiagnostik, 2, memberikan terapi antibiotik. Itu hak prerogatif dokter hewan. Jadi kalau Anda tidak bisa mendiagnostik dan tidak bisa mengobati, sama seperti Anda mempunyai SIM C, tapi Anda tidak tahu namanya sepeda motor, dan tidak tahu bagaimana cara mengendarai sepeda motor. Ada manfaatnya enggak? Anda punya SIM C, tapi tidak tahu tentang sepeda motor, dan tidak bisa mengendarai sepeda motor. Itu kalau Anda tidak belajar ini. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya sebetulnya yang paling menakutkan adalah infectious disease. Penyakit yang disebabkan oleh agen infeksi. 3 besarnya adalah bakteri, parasit, dan virus. Itu 3 besarnya. Dan mungkin kalau Anda lihat jadwalnya, nanti yang paling banyak itu adalah bakteri. Sangat banyak bakteri itu. Kenapa? Karena ini problemnya juga besar sekali. Oke. Nah, terkait dengan agen infeksi ini, menularnya cara apa? Sebetulnya kalau virus itu hampir satu, yang bakteri itu yang agak kompleks. Karena apa? Di bakteri itu ada yang sifatnya invasif, infeksius, invasif, dan ada yang toksinnya yang menyebar. Apa bedanya? Kalau invasif, itu masa inkubasinya lebih panjang. Karena apa? Bakteri itu masuk, lalu berkembang biak, sebetulnya di dalamnya masih ada membentuk satu kondisi dia adaptasi, lalu ini berkembang dan sebagainya. Sehingga yang invasi ini biasanya bisa 10 sampai 30 hari. Bahkan penyakit tertentu itu bisa panjang. Contoh ya, TBC itu masa inkubasinya bisa 2 tahun sampai 5 tahun. Lepra itu masa inkubasinya sekitar 5 tahun sampai 10 tahun. HIV itu bisa 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi ada masa inkubasi yang panjang. Apa akibatnya kalau masa inkubasinya panjang? Kausatif agennya ini sering lolos. Nggak tahu. Jadi kalau ada orang kena tipes, typhoid, Anda paham penyakit typhoid? Atau kalau sudah yang gampang, kena TBC, itu tidak bisa mengatakan, saya kemarin duduk bersebelahan dengan orang TBC, sekarang saya kena TBC. Enggak, kalau muncul TBC sekarang, itu mesti 2 sampai 5 tahun yang lalu apa yang terjadi. Nah, sebaliknya toksin ini sesuatu yang sangat cepat. Kalau penyebab penyakit itu berupa toksin,
Bakteri itu menghasilkan toksin. Jadi nanti Anda kembali buka. Bakteri itu menghasilkan toksin. Contoh, pernah dengar toksin bakteri? Apa? Bakteri yang menghasilkan toksin misalnya apa? Clostridium tetani. Tetanus. Clostridium, ya. Clostridium tetani itu menyebab vaksin toksin, tapi dia ada infeksinya. Terinfeksi baru toksinnya menyebar. Apa yang pernah? Nah, yang lebih cepat itu adalah toksin yang ada pada makanan. Contoh, enterotoksin itu Staphylococcus menghasilkan toksin pada makanan. Begitu mengkonsumsi makanan itu, maka 4-5 jam kemudian gejala kliniknya muncul. Maka Anda bisa lihat di web, di internet, tulisannya keracunan makanan. Itu yang di Indonesia yang banyak begitu kan. Ada orang punya hajat misalnya mantu. Tamunya mabuk 50 masuk rumah sakit. Saya pernah baca di rumah sakit di Bandung itu 100 tenaga medis, dokternya kena nasi kotaknya itu masuk rumah sakit. Ada satu di daerah luar pulau masuk rumah sakit. Ya mungkin kemarin Jakarta memberi makan satu partai itu orangnya sakit masuk rumah sakit. Kenapa? Ini hati-hati karena di Indonesia ini temperaturnya kan cukup hangat. 30 derajat. Satu, kedua, udara kita ini udara yang banyak sekali uap airnya. Jenuh istilahnya, kelembapannya tinggi. Jadi di Indonesia ini satu sisi kita bersyukur bahwa udara atau lingkungan di Indonesia ini adalah lingkungan yang kalau di dunia paling cocok untuk kehidupan. Ada temperatur, ada air, itu paling cocok untuk kehidupan. Kehidupan apa? Ya kehidupannya manusia, kehidupannya hewan, tanaman, juga penyakit, itu cocok di Indonesia. Maka Anda hati-hati. Oke. Kalau orang Barat, iklannya di TV adalah krim anti sinar matahari. Jadi di Barat itu yang banyak iklan adalah krim yang sunblock, memblokir sinar matahari. Kenapa? Kulitnya orang luar itu peka. Kalau kena sinar matahari, bisa mereka menjadi rusak, mutasi, dan seterusnya. Sehingga ada kanker kulit dan sebagainya. Kalau orang Indonesia, kulitnya kena sinar matahari sudah tidak berubah. Kan? Biasa aja. Saya pernah ke pantai sama orang Amerika itu, sore-sore dia tunjukkan pada saya tangannya ditekan-tekan, itu saya bingung. Kenapa? Ini lihat, sunburn saya lupa nggak pakai sunblock. Lalu saya tunjukkan tangan saya. Ya tangan saya sudah hitam, sudah coklat, mau apa lagi, tidak berubah, dan seterusnya. Jadi itu berbeda. Sama, ditambah lagi orang Indonesia itu jenis makanannya adalah mix. Ada protein, ada karbohidrat, dan basah. Jadi makanan orang Indonesia itu rata-rata basah. Kadar airnya cukup untuk pertumbuhan dari bakteri. Maka ini berisiko untuk pertumbuhan bakteri yang menghasilkan toksin. Hati-hati kalau Anda mau memberikan food pada orang.
Jangan pernah setelah disiapkan lalu untuk waktu yang panjang. Kenapa di Indonesia seringkali makanan yang untuk dibagi-bagi itu sering menjadi keracunan? Karena mau Indonesia itu kita sering nggak tepat waktu. Jadi kalau misalnya punya acara siang, itu ngomongnya minta disiapkan pagi. Jadi sudah disiapkan jam 4 pagi. Bayangkan, makanan disiapkan jam 4 pagi, terus acaranya molor, ada sambutan apa-apa diberikan jam 4 sore, itu sudah 12 jam. 12 jam maka sudah tumbuhan bakterinya luar biasa. Maka jangan kaget susu, setelah minum susu orangnya mabuk, jangan kaget karena banyak hal. Ini toksin. Jadi ada enterotoksin, ada botulismus toksin, ada apa. Jadi itu toksin-toksin yang ekstra. Jadi yang dikeluarkan, nah itu kalau termakan langsung menimbulkan. Jadi ada yang infeksi itu bakterinya baru menimbulkan sakit. Jadi kalau misalnya salmonella itu dimakan, tidak mungkin terlindungi atau apa dan sebagainya, nggak mati pada lambung, masuk ke usus, di sana baru berkembang biak. Oke, slide selanjutnya tolong. Oke, ya. Ini maksudnya adalah Indonesia adalah member of OIE. Kenapa? Ini adalah OIE ini WHO-nya dunia peternakan. Dan ini Anda bisa akses webnya. Kalau Anda pengen belajar penyakit, saran saya akseslah webnya ini. Karena di sana ada banyak sekali penyakit, bagaimana patogenesisnya, bagaimana penyebabnya, apa penyebabnya, dan diagnostiknya. Itu di OIE. Indonesia masuk dalam member OIE. Karena kalau tidak member dari OIE, mungkin kita nggak bisa ekspor produk hewan, nggak bisa import, nggak bisa ini, dan seterusnya. Kita yang ekspor produk hewan, jangan bayangkan, saya nggak tahu ekspor daging atau enggak, mungkin enggak. Yang jelas, yang saya tahu susu di Indonesia itu 80% kita import. Susu itu 80% import. Artinya ada peluang besar dokter hewan itu untuk memproduksi susu di dalam negeri. Kita baru 20%. Daging saya enggak tahu, tapi pemerintah kan melarang impor daging. Yang diimpor apa? Yang boleh diimpor apa? Pemerintah Indonesia itu, kalau saya tidak salah, mengizinkan impor sapi bakalan. Jadi yang di Jawa Barat ada namanya apa? Feedlot atau apa, itu sebetulnya hanya tempat penampungan, sebagian besar tempat penampungan sementara sapi sebelum dipotong, karena kita impor. Karena harga daging Indonesia itu cukup mahal kalau dibanding di Australia. Di Australia itu mungkin sekilo 40.000, kita sekilo bisa 80 sampai 100.000. Maka kita senang impor. Terus Mbak, oke, ini mungkin tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi sebetulnya penyakit itu kalau di hewan yang paling penting itu begini, berapa kerugiannya, lalu seberapa bahayanya. Itu saja. Contoh ya, penyakit, Anda pernah dengar avian influenza, flu burung? Oke. Flu burung secara total itu lebih kecil membunuh ayam dibanding Newcastle disease. Oke. Tetapi Newcastle disease tidak berbahaya bagi manusia. Dia menular tapi mungkin hanya menyebabkan apa ya, infeksi pada kelopak mukosa mata dan seterusnya, hanya sedikit sekali. Tetapi kalau flu burung, dia bisa menyebabkan kematian pada manusia. Maka newsnya itu flu burung besar. Negara juga memberikan
perhatian yang besar. Perhatian itu artinya duit yang besar. Tapi bagi peternak, Newcastle disease, ND, itu lebih besar kerugiannya. Maka peternak, dia lebih prioritas untuk vaksin dibanding penyakit lain yang kecil. Jadi nanti kalau Anda dari dokter hewan, kalau mau vaksin, itu Anda pikir, mana yang kira-kira potensi terjadinya penyakit itu besar, itu divaksin. Kenapa kalau potensinya kecil nggak divaksin? Ada dua alasan. Vaksin itu duit. Vaksinnya harus beli, tenaga kerjanya harus bayar. Yang ketiga, sebetulnya yang paling perlu diperhatikan, vaksin itu kan akan menggertak antibodi. Jadi, anggapan aja, Anda itu misalnya punya, Anda sebagai ketua RT misalnya, ketua RT, atau satu, katakanlah, oke, seperti Surabaya ini, Surabaya. Apa potensi bahayanya Surabaya? Mungkin pencuri, perampok, jambret, maka dipasang polisi. Perlu nggak Surabaya itu dipasang misalnya rudal senjata itu yang untuk melindungi dari rudal seperti orang mana itu Israel, perlu nggak? Nggak perlu, karena nggak ada ancamannya. Gitu loh. Jadi nanti kalau Anda pikir ada keancamannya atau enggak. Saya dulu pernah ada teman saya di perencanaan provinsi, dia bilang sama saya mau mengadakan vaksinasi massal untuk rabies di Jawa Timur. Saya bilang, ngapain Anda mengadakan vaksinasi massal rabies? Dia bilang, di Bali itu ada wabah rabies. Logis kan? Bali rabies, nanti bisa menyebar ke Jawa Timur. Saya bilang, adakah di Jawa Timur tempat di mana anjing itu berkeliaran dengan bebas? Saya pengen tunjukkan. Anda tahu ada kota-kota atau daerah-daerah anjing itu berkeliaran dengan bebas di Jawa Timur? Di Gresik tidak ada. Ya, Jombang tidak ada, saya tahu Kediri tidak ada. Kabupaten Pasuruan tidak ada. Ya, kalau ke barat lagi misalnya di sebelah baratnya Ngawi sana tidak ada juga. Karena di sana jadikan RW kan. Nah, habis di Jawa Tengah. Jadi anjing itu tidak ada berkeliaran di Jawa Timur. Itulah, maka ini sekarang yang menjadi ini. Dan penyakit di Indonesia, itu orang Indonesia, karena saya sudah ngomong, di Indonesia itu kita, untuk hewan ya, kita tidak ada yang menerangkan dengan jelas. Apa itu? Sehingga kalau terjadi berita, itu menjadi panik. Contoh kepanikan itu dua, yang satu flu burung, yang kedua antrak. Kalau flu burung itu juga orang takut makan ayam, saling ketularan. Antrak juga sama, orang takut makan daging sapi dari Indonesia. Sehingga daging sapi itu harganya drop. Waktu ada panik antrak itu, banyak peternak yang merugi. Jadi dia beli sapi 6 juta, pelihara setahun, dijual harganya tinggal 5 juta. Karena turun harga sapi. Jadi inilah apa itu arti zoonosis bagi lihat di webnya Depkes itu ada 150 jenis zoonosis, 500 yang dan itu mayoritas di
Jadi penyakit itu di Indonesia semua penyakit itu. Yang Anda nggak pernah dengar itu ada, misalnya leptospirosis ada, lalu ada keterangannya, antroposis ini secara ada pada hewan, itu artinya hewan. Nanti menular ke manusia. Artinya secara natural ada banyak di hewan. Menyerang hewan atau adalah Brucella. Tapi Spinosis ya bisa. Oke. Nanti ada cytometa. Ini bagaimana menular di antara hewan. Tadi sudah, akhirnya yang paling banyak adalah bakteri. Ini adalah cuman sedikit, satu, sebenarnya mungkin ditandai. Apa sih oportunistik apa artinya? Apa oportunistik itu? Oportunistik itu artinya penyakit kalau hostnya apa istilahnya oportunistik apa menurut terjemahmu sing gampang oportunistik itu? Oportunistik itu begini loh. Oportunistik itu begini. Mungkin contohnya ya, kucing, kucing kalau di meja itu ada ikan, nggak ada yang jaga, nggak ditutup, diambil. Itu oportunistik. Tapi kalau ada ikan, dijaga, ditutup, dia nggak bisa ambil kan? Itu oportunistik gambarannya seperti itu. Beda dengan singa. Singa itu ada orang pun ya diterkam kan. Maksud singa itu nunggu tidak ada orang baru diterkam kan enggak. Kalau kucing oportunistik. Jadi oportunistik itu bisa dua. Oportunistik itu bisa dua. Oke. Satu, jumlah agen itu berlebihan. Sehingga mekanisme pertahanan nggak cukup. Atau yang kedua kebalik. Mekanisme pertahanannya rendah sehingga penyakit itu masuk. Itu yang dimaksud sebetulnya oportunistik itu seperti itu. Jadi contoh misalnya, oke, kalau tikus itu di rumah ada 2-3, dia tidak berani makan naik di meja makan kan selama ada orang itu. Tapi kalau seperti di peternakan apa itu yang sering di YouTube itu, yang ada orang yang diserbu aja. Jadi ini mikosis ini oportunistik. Salah satu penyebabnya adalah itu penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol atau salah. Jadi kalau penyakit itu sudah ada disebabkan oleh jamur,
itu ada kemungkinan dokter hewani salah dalam mentreatment. Sebelum jamur itu sebetulnya ada tandanya. Biasanya bakterinya adalah Pseudomonas. Jadi kalau sudah ada Pseudomonas, maka itu pilihannya dua. Ini dokter sing ngawur apa analisis sing ngawur periksane gitu. Jadi ini juga analisku wedi kalau meriksa sampel keluar apa jamur bakteri itu takut analis laporan. Kenapa takut? Jangan-jangan ini labnya sing salah. Chlamydia, rickettsia ini ya sudah mirip dengan bakteri, tapi dia khusus, tidak punya dinding sel. Jadi bakteri itu mempunyai dinding sel. Berdasar dinding selnya, bakteri dibagi menjadi dua, gram positif dan gram negatif. Apa bedanya gram positif dan gram negatif? Lo belajar, Rek. Nanti soalnya antibiotik itu Sakarida, dokter. apa? Perbedaan komposisi dinding selnya. Perbedaan dinding sel. Satu, perbedaan dinding sel menyebabkan perbedaan warna kalau diberi cat dan menyebabkan perbedaan ikatan terhadap antibiotik. Juga selain sifat dari dinding sel itu sendiri. Antibiotik nanti paling sederhana itu dibedakan berdasarkan sifat dari gram. Itu paling sederhana. Itu karena yang paling banyak. Jadi sehingga nanti jangan obat untuk gram positif dipakai untuk gram negatif. Nggak sembuh. Virus, apa bedanya virus sama bakteri? Apa bedanya virus sama bakteri? Ya, nanti dibaca. Biasanya lek pusing ini, apa bedanya virus sama bakteri? Bakteri itu kecil. Kalau virus, kecil. Wis mari wong Jawa Timur. Iya, kalau bakteri itu 1 mikron, kalau virus 1/100 mikron. Sehingga apa ukurannya nano. Sing gampang gini, virus ini bisa menyerang bakteri. Yang Anda kenal dengan bakteriofag. Parasit tadi sudah saya sebutkan. Prion ini yang tidak menjadi tidak konvensional. Kenapa? Semua makhluk hidup itu punya yang namanya nukleotida. Nukleotida itu apa apa yang Anda kenal? DNA. Anda kenal istilah DNA? Gen, kromosom, ya. Itu yang secara umum karena nanti ada RNA, ada ini jadi bingung disebut dengan nukleotida. Apa fungsi nukleotida? Nukleotida itu fungsinya adalah cetakan untuk menentukan protein. Jadi prion ini adalah protein. Dan secara normal, protein itu tidak bisa berkembang biak. Jadi protein itu tidak bisa berkembang biak. Kenapa? Karena dia tidak punya cetakannya.
Oke. Maka sampai sekarang tidak bisa membuat protein diperbanyak, itu tidak bisa. Cuman saya terus terang juga tidak tahu. Singapura itu sekarang kan sudah mulai mengizinkan daging tanpa hewan. Saya tidak tahu teknologinya bagaimana, cara memperkembangbiaknya bagaimana. Tapi di Singapura itu mereka sudah mengizinkan menjual daging yang bukan berasal dari hewan. Itu yang bukan berasal dari laboratorium dan sebagainya. Bisa jombo debat halal atau haram, nggak ngerti juga. Jadi itu bukan berasal dari hewan. Karena mereka menganggap kalau hewan itu nanti gini-gini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Singapura mulai mengizinkan. Saya tidak tahu juga itu bagaimana teknologinya. Oke, silakan slide selanjutnya. Nah, ini yang direct ya, direct atau langsung kan? Direct langsung. Wong Indonesia bacanya piye? Direct ngono ya. Nek wong Filipina bacanya gak direct ini. Karena mereka Spanyol direco ngono. Jadi direct itu dari direco. Direco itu langsung. Artinya apa? Antar vertebrata bisa menggunakan vektor mekanik. Apa sih artinya vektor mekanik? Vektor mekanik itu, di dalam vektor itu dia tidak berubah, artinya secara umum bentuknya tidak berubah. Jadi dia hanya pembawa. Mungkin contoh yang paling populer itu adalah lalat, itu vektor mekanik. Kenapa? Karena dia membawa bakteri dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu bukan hanya vektor ini bukan hanya berupa makhluk hidup, bisa juga berupa makhluk mati. Saya lupa namanya. Ini bisa jadi vektor. Ini contohnya adalah misalnya meja, kursi, baju, APD itu sebetulnya termasuk vektor mekanik. Jadi orang Indonesia ini kekonyolannya adalah menggunakan APD pergi kemana-mana. Itu kan aneh. Alasannya kalau baju sepatu laras itu saya pernah dapat fotonya, ketakutan kena COVID itu tenaga medis yang di luar itu pakai baju terus sepatu laras di luar itu. Nah, Anda bisa bayangkan di Indonesia di luar ruangan pakai baju ditambah APD ditambah helm lalu masker Google lalu ditambah lagi face shield pakai sepatu. Tak jamin setengah jam Anda akan berkeringat. Nah, ini sebetulnya APD itu digunakan untuk apa sih? Yang baju ya, bukan yang masker. Kalau masker itu benar, yang baju itu sebetulnya digunakan agar kalau tenaga kerja ini keluar dari tempat lab, itu APD-nya ditinggal. Sehingga APD itu tidak membawa penyakit keluar. Nah, kalau di sini orang di luar pakai APD, saya bingung juga. Lah, ini maunya di luar pakai APD. Kalau dia tadinya di ruangan yang penuh virus, lalu APD-nya dibawa keluar, nah itulah podo karo menyebarkan virus keluar. Jadi, saya harap Anda juga mengerti yang disebut dengan port entry. Penyakit itu masuknya melalui mana?
Dulu kan juga sama, WHO memberitahukan salah satunya melalui droplet. Kenapa droplet? Droplet itu kandungannya paling tinggi. Maka kalau kepegang tangan, orangnya lupa nggak cuci, nanti bisa menempel pada hidung dan bisa terserot. Karena pelajarannya ngono, jadi pertama-pertama dulu orang tidak pakai masker tapi pakai sarung tangan. Lucu juga. Nah, TV itu sing aneh, nggak pakai masker, dia nggak face shield. Dipikir COVID itu kayak lalat ya apa nggak face shield, jadi kalau dari depan langsung nempel. Ini yang direct. Yang siklo ini menggunakan vertebrata yang lain. Contohnya saya nggak apa, mungkin ini vertebratanya bisa berupa tikus atau yang lain apa itu. Contohnya misalnya seperti apa itu virus pada yang dari Korea itu apa itu penyakit apa itu penyebarnya adalah tikus mungkin dari atau yang di Hendra virus pada kuda itu atau kelelawar atau apa, ini ada vertebrata yang ketiga. Meta invertebrata. Apa sih invertebrata itu? Invertebrata artinya apa? Apa artinya invertebrata? Tidak memiliki tulang belakang. Ini tulang belakang. Apa sih contohnya Iwan yang tidak memiliki tulang belakang? Mungkin insekta mungkin itu. Apa? Insekta, serangga. Ya, insekta mungkin salah satu yang paling banyak menyebarkan penyakit itu bukan insekta. Jadi banyak sekali. Kalau di Indonesia mungkin nyamuk, di Surabaya ini kalau orang luar Surabaya tanya, banyak nyamuk di Surabaya, enggak, hanya 2, jantan dan betina saja, Marius. Ya, Surabaya kan nyamuk ini. Dan Anda lihat, penyakit-penyakit yang disebarkan oleh invertebrata, itu biasanya di daerah tropis. Nyamuk terutama itu di daerah tropis, insek itu di daerah tropis. Kenapa? Karena mereka ya hidupnya di daerah tropis. Kalau Anda sekarang buka webnya apa YouTube atau apa, lihat aja jalan-jalan ke mana itu, ke daerah Rusia. Ono ta nyamuk hidup di Rusia, gak ono minus 40, minus 20 ya gak ono bisa hidup. Jadi demam berdarah, malaria itu di tropis semua. Dan masalahnya itu satu. Orang tropis itu karena uripnya enak. Orang tropis itu uripnya paling enak. Itu tidak segigih orang subtropis. Maka penyakit yang di tropis ini biasanya sangat sedikit obatnya. Jadi obat-obat itu sangat sedikit, vaksin atau apa itu juga sangat sedikit. Kenapa? Karena ya kita nggak fokus bekerja. Itu aja. Wis, ini bukan sesuatu yang ya. Mahasiswa Indonesia, Anda pun kalau offline, itu saya rasa nggak lebih dari 5 jam kok belajar itu sehari. Anda ada yang belajar 6 hari, tetap 6 jam tiap hari. Singapura, anak-anak Singapura itu 12 jam sehari. Korea itu 12 jam. Jangan cerita anak Jepang itu 14 jam sehari. Jadi di Jepang itu
mereka karena mungkin terbatas, mereka hidup sangat ketat, sangat ketat. Saya nggak yakin kalau mahasiswa Indonesia itu diperlakukan seperti mahasiswa Jepang bisa tahan. Anda ya kalau di Jepang, semester 6 ini, sudah mulai masuk di lab. Masuk di lab. Artinya apa? Mulai pagi, Anda sudah harus datang ada di lab itu. Belajar, melakukan penelitian. Dan nanti kalau kuliah, ya kuliah berangkat utuk-utuk kuliah, lalu kembali lagi ke lab. Kapan pulangnya? Pertanyaannya kapan pulangnya? Itu tergantung tiap profesornya. Kalau profesor di lab itu pulangnya jam 10, tidak ada mahasiswa pulang jam 9. Jadi mahasiswa Jepang itu punya, hampir semuanya punya itu pekerjaannya adalah ngintip ruangannya profesor. Jadi kalau profesornya masih ada, dia tidak berani pulang. Kalau profesornya sudah pulang, ya langsung cabut pulang. Jadi anak Jepang itu dididik seperti itu, keras mereka. Jadi jangan menganggap mereka tidak biasa, tapi mereka dididik memang mulai semester 8 yang saya tahu itu dia sudah harus 6 di lab. Jadi mulai pagi, siang itu di lab udah. Sehingga nanti selesai waktunya, penelitiannya harus selesai. Itu saja. Jadi kalau anak Indonesia itu menyamai anak Jepang, itu berarti anak itu sangat hebat. Kenapa? Belajar 2 jam bisa sama dengan belajar 14 jam. Berapa dari kalian sih yang rutin buka kamus bahasa Inggris? Saya yakin mahasiswa Indonesia itu jarang buka kamus. Kenapa? Yang pertama, Inggrisnya sangat bagus. Yang kedua, nggak pernah baca jurnal bahasa Inggris itu. Saya nggak tahu yang mana, tapi jarang. Saya juga dulu ya, sejak dulu, itu kalau mahasiswa Jepang itu, mereka selain bawa buku, mesti buka kamus. Karena mereka kan sangat berat. Satu, tulisannya kan mereka bisanya kanji. Jadi dari huruf, yang huruf kita kenal itu diterjemahkan ke kanji, artinya juga. Itu yang terjadi. Maka di Indonesia kalau Anda mau lebih, sebetulnya enak di Indonesia. Belajar aja sekitar 6-8 jam Anda pasti hebat. Oke, slide selanjutnya. Slide, oke. Ini tadi sudah saya katakan ada 167 member. Ini anggota OIE ini harus terbuka. Ini yang jadi masalah. Terbuka begini, ada penyakit apa di Indonesia, terus didiagnosis, terus di ini. Nah, itu cara pikirnya orang Indonesia yang berbeda. Orang luar, negara maju Eropa itu kebanyakan berpikirnya begini, penyakit itu masalah. Penyakit itu masalah. Jadi kalau ada orang penelitian tentang penyakit, itu adalah orang baik yang membantu menyelesaikan masalah. Jadi di Eropa itu gampang, misalnya, itu cara pikirnya ya. Kalau orang Eropa, ada orang penelitian salmonella, lalu ada orang di negara lain penelitian salmonella, itu minta bantuan, anggapannya, oh kita sama-sama penelitian salmonella, kita berarti satu grup, mari kita bekerja sama. Wah Indonesia agak, les salmonella, si jenis salmonella pikirannya enggak, wah itu sainganku, lah iso aja bekerja sama. Aku kemarin heran ada S2. S2 itu penelitian satu penyakit, dia mau cari kontrol positif. Loh, lembaga kesehatan dokter hewan, nek
Nah, Indonesia loh dimintai itu loh tidak dikasihkan. Dan saya pernah juga, saya bilang pada satu lembaga, saya boleh nggak beli isolat Newcastle disease? Jawabannya dia, oh nggak bisa, kalau beli harus gini. Karena apa? Kalau kita ngambil isolatnya dia, mereka ketakutan. Nanti isolat itu bisa jadi duit dan sebagainya. Saya bilang, saya punya isolat salmonella. Kalau Anda mau penelitian, silahkan pakai isolat saya. Yang penting itu ada aturan internasional. Kalau memakai isolatnya itu, maka di situ ada ucapan terima kasih atau nama pemiliknya itu dimasukkan dalam publikasi. Titik. Jadi tidak ada saling menghambat. Penyakit itu masalah. Bagaimana dihambat? Tambah itu apa itu share bagaimana cara mendeteksi, bagaimana mengobati, bagaimana ini. Itu mereka terbuka. Jadi ini sebetulnya ini adalah satu organisasi untuk bekerja sama bagaimana menangani penyakit hewan. WHO juga sama. Bagaimana cara menangani penyakit pada manusia. Maka di Amerika itu ada yang namanya Gene Bank. Itu Anda boleh akses gratis DNA yang ada di makhluk hidup. Agen infeksi itu boleh semua diakses. Terbuka. Karena penyakit itu masalah. Penyakit itu bukan harta karun. Itu cara pikir Indonesia. Penyakit itu harta karun. Ya kalau penyakit harta karun tak kasih kamu. Tak kasih salmonella 1. Mau? Ada yang mau tak kasih? Penyakit aja loh kok harta karun. Aneh kan? Nanti diperiksa ya biar aja. Kan manfaatnya bagi manusia. Kalau tidak diperiksa kan nggak tahu manfaatnya. Lah coba saya ngomong, COVID itu harta karun ngomong. Oke, lanjut Mbak. Sama ini bagaimana perjanjiannya ini dan sebagainya. Oh, tahun 2004 sudah terbentuk OIE. 27 sudah ada sidang umum pertama. Oh, Indonesia bisa nomor durung. Mikirnya durung mungkin ya. Ya ini mereka sudah membentuk universitas. Kita masih bingung apa ngobong dupon. Oh, Indonesia kan dikutuki dianu ya sudah itu yang kita terjadi. Tapi Indonesia itu hebat. Kita ini bisa melompat mengikuti negara-negara maju karena jadi Indonesia itu pinter cuman ya belum aja lah. Oke? Terus sama ini. Nah ini kalau Anda kepingin untuk belajar tentang peternakan, bukan WP FAO, fao.org atau apa. Jadi kalau Anda kepingin bagaimana cara beternak yang baik, itu di FAO banyak. Tapi kalau penyakit di OIE. Kalau teknologi tinggi, Anda masuknya di NIH, National Institute of Health. Itu apa? Lembaga penelitian penyakit manusianya Amerika. Itu isinya Anda bisa buka di sana. Jadi kalau penyakit secara umum Anda bisa di WHO, NIH, atau CDC Atlanta. Kalau penyakit pada hewan, OIE webnya. Kalau Anda pengen belajar misalnya bagaimana pelihara sapi, bagaimana pelihara ayam, bagaimana, ini buka webnya FAO. Oke, silakan terus, Mbak. Sama, nah gini. Nah ini sudah ada di bawahnya. OIE internasional, ini kalau penyakit, WHO internasional penyakit pada manusia, FAO.org ini kalau mau peternakan, bagaimana cara memberi makan, dan seterusnya di situ. Oke, selanjutnya. Oke, ini saya kira
Jadi ini yang jadi anunya, bahwa perdagangan itu hanya dilakukan pada antar negara yang sudah terdokumentasi dengan baik. Boleh sih, milih aku gak paten, gak ikut ini nggak boleh juga sih. Tapi semua kan ada risikonya. Mungkin yang tidak ikut itu contohnya adalah Korea Utara. Ada lagi negara apa lagi? Mungkin yang paling populer di Korea Utara lah. Korea Utara, wah saya tidak mengikuti itu. Tapi adakah di antara kalian yang misalnya kalau ditawari mau hidup di Korea Utara itu berangkat gitu, kira-kira ada yang mau enggak? Kita ini sekarang suka tidak suka, Anda harus hidup dengan orang lain. Dulu orang Uni Soviet itu kan, Soviet itu hanya ada di Soviet, nggak boleh pergi, nggak boleh ini, dan sebagainya. Akhirnya siapa orang yang tahan seperti itu loh? Akhirnya orang Soviet ya pengen yang Indonesia, dapat udara yang hangat, kan begitu toh. Orang Indonesia yang ngono kan. Mahasiswa kan juga gitu toh, pengen punya duit, nah pengen makan burger kan ngono. Masa Anda kan juga bosen toh makan soto, rawon, gulai. Kalau punya duit kan makan burger, makan steak kan begitu. Sama-sama makan ayam aja kalau punya duit kan Kentucky Fried Chicken. Kalau duitnya pas Kentucky Fried Chicken, Kentucky Fried Chicken kan begitu. Jadi itu manusiawi. Oke, silakan. Dan dunia makin terbuka. Jadi karena dunia makin terbuka, suka tidak suka Anda harus mulai bisa bersosialisasi dengan orang lain. Bagaimana bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Ada nggak orang yang suka dilecehkan? Ada nggak? Apakah Anda suka dilecehkan? Kalau Anda nggak suka dilecehkan, jangan pernah melecehkan orang. Itu aja saudara intinya. Jangan pernah melecehkan orang. Silakan teruskan Mbak PPT-nya. Oke, ini juga ini daerah-daerah yang ini ya ini kalau Anda lihat ini adalah daerah yang tropical. Semakin pinggir itu semakin sedikit. Iya, mau hidup aja sulit, bagaimana ada penyakit juga sedikit. Karena mereka juga makhluk hidup yang mengikuti pola cara berpikir kondisi dari makhluk hidup. Ya, cuman bedanya begini, ada orang Australia itu ngotot pengen kerjasama penelitian tentang demam berdarah. Saya tanya orang Australinya, apakah di daerah Australia itu ada demam berdarah? Jawabannya mengagetkan. Enggak. Tapi kan ini kita punya global warming. Mungkin 30 tahun lagi itu Australia menjadi hangat. Kalau Australia menjadi hangat, mungkin di sana ada nyamuk. Kalau ada nyamuk, mungkin akan muncul demam berdarah. Bayang mau Australia 20-30 tahun yang akan datang harus dipikir. Mau Indonesia, bisa penyakitnya sekali pikir kan. Itu mau Indonesia yang kita itu karena banyak penyakit, jadi banyak penyakit itu dianggap ya sudahlah. Oke, terus Mbak. Misi, visi, ini yang misi itu sebetulnya adalah sesuatu
bagaimana mencapai visi itu. Jadi sebetulnya di atasnya ini ada visi. Tapi orang Indonesia itu sebagian salah visi, apa yang mengartikan. Visi itu apa? Visi itu mimpi. Jadi kalau dokter hewan, saya misalnya ya, saya dosen punya visi, nanti naiknya itu adalah Mercedes tipe S, punya sopir, rumah di galaksi, yang luasnya 1000 meter, ada kolam renangnya. Itu bukan visi bagi saya sebagai dosen, itu mimpi siang bolong. Kenapa? Gak usah belilah. Kalau saya nempati rumah 1000 meter, ada kolam renangnya, mobil Mercy, S-Class, ya toh, mungkin penjaga, sopir itu total 5 orang, pajak, ini dosen, dokter hewan, bangkrut, kan gitu. Jadi itu bukan visi. Nah, visi itu harus bisa terukur sebetulnya. Dan itu adalah sesuatu yang bisa dicapai. Itu visi. Kalau Anda misalnya punya visi saya mau naik, Anda tidak pernah naik gunung lalu bilang, saya mau naik ke Himalaya, itu enggak visi, itu namanya mimpi. Kalau Anda bukan gunung, ya visinya, saya mau naik Gunung Bromo, lah itu visi. Nah, misi itu bagaimana cara mencapai visi itu pakai ini. Sebetulnya di bawah visi misi itu mesti ada yang namanya cetak biru, blueprint. Blueprintnya mau apa? Nah, visi ini aneh. Visi ini menjadi meluluskan dokter hewan yang bisa bersaing secara internasional. Nah, ya apa supaya bersaing internasional? Harus mempunyai kemampuan bahasa Inggris, kan? Terus ditanya, ya apa caranya punya kemampuan bahasa Inggris? Ya apa jawabannya? Ya urusanmu, kan? Emang Anda diurus untuk bisa bahasa Inggris? Jangan lupa loh ya, ujian TOEFL loh. Mumpung semester ini ndang ujian TOEFL. Dan online murah ini, lebih murah ujian, gak iso nanti terus, nanti wis ketiga, keempat, nanti ngomong wadek 1. Saya sudah ujian 5 kali, nggak bisa lulus-lulus, jadi dia dikasih rekomendasi Anda bisa. Kalau enggak nanti terlambat skripsi ini. Ini semester 6 ya. Ini harusnya Anda, kalau dulu masih offline itu, mahasiswa saya paksa semester 6 itu harus buat proposal. Sudah buat proposal, nanti dikerjakan, semester 7 mau selesai itu seminar hasil, terus dinyatakan semua mata kuliahnya lulus, seminar skripsi. Itu selesai, jadi bisa 3,5 tahun. Saya sarankan cepat ambil proposal ya. Berjuang, Rek. Oke, terusnya. Slide terusnya, Mbak. Oke, One Health. Apa One Health itu? Sekarang ada kesadaran. Penyakit pada manusia itu bisa dari hewan, bisa dari lingkungan. Kalau di luar negeri. Contohnya apa? Contohnya, sebetulnya kalau mau meningkatkan One Health, salah satunya adalah parkirnya di sentral, mahasiswa itu terus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu untungnya 2. Kalau parkirnya sentral, mahasiswa bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kedua, mengurangi polusi. 1, 2, mahasiswanya jadi sehat. Kan begitu. Hati-hati, masih muda, sekarang juga banyak yang kena jantung, diabetes. Karena apa? Kurang gerak. Makanya salah satunya yang saya setuju, yang menurut saya bagus, 1,
Kalau Anda sembahyang di tempat yang jauh, pahalanya lebih banyak. Ya, begitu ya? Iya. Iya, tapi supaya pahala dunianya itu banyak, sembahyang jauh ya jalan kaki. Nah, sembahyang jauh nggak jalan kaki, sepeda motor, repot. Jadi, ini artinya manusia, hewan, dan lingkungan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini masalahnya. Masalah obat di manusia itu sekarang banyak resisten, yang disalahkan dokter hewan. Padahal dokter sendiri ya nggak pernah pakai resep yang bagus. Terus, Mbak, ini konsepnya adalah jadi kerjasama antara yang bergerak di hewan dan lingkungan itu menjadi kolaborasi supaya menghasilkan kesehatan yang bagus. Contoh, dibuat trotoar, kalau jalan di trotoar, kalau banjir nggak kena kakinya, karena itu mungkin kalau banjir ada banyak agen penyakit yang ada di sana. Orang dengan jalan kaki mengurangi sakit jantung. Orang dengan jalan kaki mengurangi polusi dan seterusnya. Oke. Oke, jadi ini juga riset yang mesti dikoordinasikan. Nah, sekarang baru tahu anjing itu secara genetik itu mirip sekali dengan manusia. Bukan genetiknya, tapi penyakitnya. Jadi yang misalnya bisa diabetes, bisa ini dan sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan pada anjing. Itu salah satunya. Oke, terus Mbak. Karena nanti saya jam harus. Nah ini, jadi sekarang banyak proyek dari luar negeri itu adalah One Health. Artinya di One Health itu semua menjadi penting. Dan di kesehatan sekarang ini berubah filosofinya. Dulu sakit diobati. Filosofinya dulu itu orang sakit diobati. Sekarang enggak, filosofinya bagaimana membuat orang tidak sakit. Jadi dicegah tidak sakit. Bagaimana cara mencegahnya? Mencegahnya dengan vaksin, maka Anda sekarang harus vaksin, kalau nggak upload sertifikat vaksin tidak bisa di ACC, kecuali kemarin tidak tahu gimana sudah bisa. Dan juga sebetulnya cara hidupnya juga lebih sehat. Maka ada banyak promosi misalnya white meat, red meat, gaya hidup sehat dan seterusnya. Dan sebetulnya harusnya orang Indonesia ini itu banyak pendidikan untuk gaya hidup sehat. Mungkin yang paling bagus itu begini, salah satunya. Jangan pernah telat sembahyang subuh. Itu bagus untuk membuat hidup sehat. Kenapa? Supaya Anda nggak telat sembahyang subuh, apa yang harus Anda lakukan? Ya bangun pagi kan? Supaya bisa bangun pagi, tidurnya nggak boleh terlalu malam. Jangan sering-sering tidur lewat jam 12, lewat jam 1. Kenapa? Itu bahaya. Karena jam tubuh atau siro manusia itu ternyata dilengkapi oleh jam tubuh. Kalau Anda seringkali lebih dari jam 12, jam 1, jam 2 malam, itu sistem tubuh Anda akan kacau. Salah satunya tensinya lalu melejit dan seterusnya. Kalau muda mungkin belum terasa. Maka pelajarannya, jangan pernah sholat subuh. Supaya bisa sholat subuh, tidurlah sebelum tengah malam. Oke, terus, Mbak. Ya ini daftar penyakit yang ada. Ini kalau kita lihat banyak sekali yang berasal dari bakteri, beberapa memang dari virus, ada parasit, dan seterusnya. Ini salah satunya misalnya
Antrak. Antrak ini menakutkan. Wah, antrak takut, tapi kalau sudah sebentar lagi ya lupa. Indonesia itu endemis antrak. Jadi kalau bagaimana kita bisa hidup tapi tidak perlu terlalu takut. Ayo terus, Mbak. Nah, ini per hewannya mungkin Anda bisa lebih tahu. Jadi ada penyakit-penyakit yang spesifik pada beberapa hewan yang tidak bisa terdapat pada hewan yang lain. Tapi ada penyakit yang dia bisa kambing, domba, sapi, ayam, misalnya salmonellosis ini bisa luas. Ini transmissible gastroenteritis ini salmonellosis juga masuk di sini. Jadi babi bisa salmonellosis dan sebagainya. Jadi ada penyakit yang bisa luas, ada penyakit yang terbatas pada kelompok hewan tertentu. Jadi memang desain dari makhluk hidup itu sangat luar biasa, sehingga ada yang beda. Contoh aja ya, yang misalnya kenapa luar biasa, nggak ada tikus itu terkena diare kan, makan barang bosok, makan bahkan nggak ada, terus tikus itu sakit diare terus mati, nggak ada. Itu bedanya. Kenapa? Karena ternyata reseptornya itu tidak dipasang. Sama yang membuat tikus itu reseptornya nggak dipasang. Jadi kalau ada bakteri, ya wes dia nggak mau tempatin. Ya sudah, terus saja. Terus, Mbak. Oke, ini juga sama pada avian, fall cholera, fall typhoid, ini salmonella ini mestinya. Ini juga salmonella. Ini golongan apa? Ini ada mikoplasma, ini seperti bakteri, virus, gumboro. Tahu gumboro itu apa? Pernah dengar gumboro? Apa itu? Gumboro itu HIV pada ayam. Ini juga di sana ada penyakit pada madu, bee disease itu penyakit pada madu. Madu kita juga import cukup banyak. Itu juga enggak tahu, saya juga enggak wong Indonesia itu sebetulnya kalau untuk pelihara madu kan sangat memungkinkan toh. Lebah itu loh. Kok iso loh? Wong Indonesia impor madu ke Arab loh, itu kan aneh toh. Pohonnya Arab jarang-jarang kok iso ekspor madu. Wong Indonesia pohonnya syarat-syarat gak iso bikin madu ya apa. Wong Indonesia pinter madu gak asal kayak lebay ya dicampur di madu. Wah, kayak madu palsu kan, itu masalah orang Indonesia. Nggak tahu kita ini otak kita itu dipenuhi ya apa caranya malsu ya apa caranya bujui orang gitu loh. Susu kan ngono juga. Kenapa kamu percaya dengan Greenfield, Nestle, kok gak percaya harus susu pinggir jalan? Ini loh, kalau di pinggir jalan ada susu dikemasi, Anda nggak mau beli toh? Ini dodol orang Indonesia, mungkin juga Muslim, kadang juga jilbaban, itu masalah kita. Oke, terus? Oh, ini sama fish, ada moluska, krustasian, amfibi, dan seterusnya. Sekedar saya mengingatkan, dokter hewan itu adalah hewan yang diobati. Sampai fish itu juga hewan. Oke? Jadi nanti suka Anda belajar ini. Karena ini juga field untuk bisa hidup. Dulu hewan peliharaan itu 2 aja. Anjing, kucing. Saya gak. Kadal ya dipelihara kan. Sekarang anak muda pelihara kadal toh. Cuma ngomong pelihara apa kadal enggak gengsi kan. Pelihara apa kamu? Iguana. Coba kamu bilang saya menyukai kadal, guyu sama temanmu. Hobi apa itu pelihara kadal? Tapi lah iguana kan ngetop, oh iguana. Ya Mbak, terus Mbak.
Oke, ini mungkin bahwa kita harus belajar seumur hidup, belajarlah. Dan Anda di kesempatan untuk jadi mahasiswa, maka syukuri kesempatan itu untuk belajar. Oke. Terus ini untuk negara yang wajib dilaporkan. Kenapa penyakit-penyakit itu wajib dilaporkan? Ini karena dia berpotensi menyebar antar negara, berpotensi kerugian ekonominya besar. Jadi contoh di sini misalnya ya, food and mouth disease, ini mungkin tidak banyak membunuh pada hewan, tapi ini ditakutkan ekonominya besar sekali. Jadi secara patogenitas mungkin rendah, tapi ekonominya besar. Ini kalau terjadi food and mouth disease pada satu negara, maka semua produknya itu tidak boleh diekspor. Apa sih produksi? Misalnya dompet, kulit, tas kulit itu tidak boleh ekspor semua. Sekarang yang besar African swine fever, ini virus yang mematikan. Oke, terus. Oke. Ini yang juga daftar B, masalah sosial ekonomi. Banyak sekali dan mungkin yang mungkin ini adalah bovine tuberculosis. Ini tuberculosis pada sapi. Nah ini kalau dokter lihatnya bukan bovine tuberculosis, tapi TBC non-spesifik. Ini bagaimana ujinya dan sebetulnya. Oke, terus saya kira Anda bisa baca ini. Saya kira Anda juga ini baca bisa. Terus oke, ini list B pada swine, avian, B, disease, dan seterusnya. Oke. Nah, saya kira sama, ini nulis yang sama. Ya, terus Mbak. Oke. Mungkin masih ada sedikit waktu. Nanti Anda setelah pertemuan keempat ada kuis. Ada kuis, sebetulnya Anda juga saya untuk membuat makalah. Kenapa ada kuis, ada makalah, ada ini? Supaya poin penilaian itu banyak. Oke. Kuis itu salah satu usaha kita supaya mahasiswa itu nilainya bisa tertolong. Kenapa? Di kuis itu saya harapkan Anda ikut, nanti kalau terlambat bisa menyusul. Karena Anda menulis soalnya saja sudah saya kasih 60. Nah, supaya bisa kasih nilai mahasiswa itu bagus. Sehingga dan maksa itu setelah pertemuan keempat itu ada kuis. Juga nanti minggu depan saya kasihkan untuk ada apa itu namanya buat makalah. Makalah itu 4 halaman, tidak perlu tidak perlu dijilid, tidak perlu di cover, tidak perlu di apa. Cukup dijepret aja, tulis tangan. Kenapa tulis tangan? Itu pemaksaan supaya mahasiswa belajar. Saya sudah lama meminta di Kesling itu, pengalaman beberapa kali, kalau itu copy paste, dari cetak komputer, copy paste, itu apa? Mahasiswa itu nggak baca. Pokoknya ada makalah di copy paste tulisannya, ini makalah untuk universitas apa, ini makalah untuk SMA apa, itu masuk di sana semua. Oke, masih ada 2 menit, mungkin ada pertanyaan. Ya, saya mahasiswa mulailah disiplin untuk belajar. Karena hidup ke depan itu nggak makin mudah, tapi makin sulit. Kenapa? Karena persaingannya itu makin ketat. Dulu, zaman saya kuliah itu, hanya ada 3 universitas yang punya dokter hewan. Syahkuala itu belum ada. Jadi saya dulu mendapat apa ya, sebetulnya ikatan dinas
untuk pergi jadi dosen di Syah Kuala. Saya ambil ikatan dinas karena saya butuh duit. Ternyata Tuhan mengatur yang lain, tidak jadi dikirim ke Syah Kuala. Kalau saya di Syah Kuala mungkin sekarang sudah hilang karena tsunami. Tahun 2004 itu kan ada tsunami besar. 2000 berapa? 4 ya. Itu ada tsunami. Syah Kuala kena. Itu belum ada. Nah sekarang wis ojo sing ada tuh Jawa Timur setahu saya ada FKH, ada UB, ada UWK, wis iku sak Jawa Timur. Durung Bali, durung NTT, wis wae kabeh. Jadi persaingannya makin ketat. Maka memang semakin maju negara itu harus semakin kerja keras. Tapi percayalah FKH ini masih ada pekerjaan tuh ada. Ya memang kalau Anda mimpi punya penghasilan sebulan 1 M ya memang sulit juga sih. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak saya akhiri karena saya jam 9 harus ngajar lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, dokter.